Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Sebuah warisan pasti sesuatu yang sangat penting. Maka sebelum seseorang meninggal, warisan itu disampaikan, dipesankan kepada orang-orang yang harus menjaga dan merawatnya. 2000-an tahun yang lalu, ketika Yesus makan bersama dalam perjamuan di malam terakhir sebelum ia ditangkap dan mengalami sengsara, di situ Yesus mewariskan kepada murid-muridnya, dan warisan itu sampai kepada kita hari ini, dan kita sedang merawatnya dan akan terus merawatnya seumur hidup kita. Warisan naon teh? Misa Kudus, Ekaristi. Makan bersama-sama di dalam perjamuan malam kudus itu, malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga ia mengambil piala sesudah mereka makan. Lalu Yesus berkata, piala ini berisi darah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini untuk mengenangkan daku. Sampai hari ini setelah 2000 tahun, dan akan terus ke sana sampai nafas di mulut kita diambil Tuhan, tapi anak cucu kita akan tetap menjaga dan merawat apa yang disebut Misa Kudus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Paulus di dalam bacaan kedua dengan sangat jelas menegaskan bahwa setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Inilah saudara-saudari pesan kepada kita semua, bahwa warisan istimewa itu di dalam iman harus kita menghayati terus-menerus selama hidup kita di atas dunia ini. Ketika kita merayakan Misa Kudus seperti saat ini, itu sekaligus kita sedang menghidupi makna dan nilai dari warisan istimewa Yesus itu. Kita sedang menegaskan supaya jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu menitip pesan penting kepada semua orang yang percaya kepada Dia di sepanjang zaman. Itu berarti di zaman kita ini juga pesan itu harus datang dan sampai padamu, bahwa warisan itu dipelihara, warisan itu dijaga dengan baik. Dan nampak terasa suasana kebersamaan di lingkungan gereja seperti misa bersama dengan banyak umat, melayani bersama-sama, ada yang asisten imam, ada kor, ada lektor, ada pemazmur, dan sebagainya. Nilai bersama-sama di dalam memuji Tuhan dan melayani seluruh umat di gereja sangat terasa. Itu menguatkan, saling menyapa, saling berbagi dan melengkapi dalam peran dan tugas-tugas satu sama lain. Itu benar-benar terasa sangat indah. Itu di gereja. Namun ketika kita pulang dari tempat ini, dari gereja kita ini, ke rumah kita masing-masing, kita harus jujur mengakuinya sekarang
bahwa suasana di rumah kita kok beda pisan dengan suasana di gereja. Sangat berbeda. Umat Katolik seperti sedang hidup di dalam dua alam yang berbeda. Alam pertama di gereja ini, terasa suasana hangat, orang saling menyapa, berbagi tugas pelayanan, ada yang kurang, yang lain bersedia melengkapi, indah sekali. Ada kebersamaan yang terawat dengan kuat. Saya kira Yesus senyum melihat keberhasilan kita itu. Tapi Yesus juga garuk-garuk kepala ketika kita pulang rumah, kok suasana di rumah beda. Di rumah suasananya hampir semua rumah-rumah keluarga dingin. Karena masing-masing anggota hidup sendiri-sendiri. Tidak banyak peduli antara seorang dengan yang lain. Itulah zaman yang sedang kita semua hadapi sampai hari ini. Keadaan zaman yang berubah membuat kita semakin saja individualistis. Manusia memang memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Itu biasa, semua manusia punya, pasti ada kepentingan sendiri. Tetapi tumbuh kepentingan sendiri itu menjadi terlalu kuat. Dan dia seolah-olah mengingkari bahwa dirinya sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Kata sosial itu berasal dari kata bahasa Latin socius, artinya teman. Maka kalau kita makhluk sosial, makhluk yang mau atau tidak mau hidup berteman dengan orang lain, tidak bisa sendiri-sendiri wae. Jadi manusia ini dipengaruhi zaman sekarang ini sehingga dia seolah-olah bukan makhluk sosial. Dan apalagi dia bukan makhluk beriman. Kalau dia makhluk beriman, pasti dia hidup bersama orang lain. Karena Tuhan bilang, kalau kamu bilang kamu sayang saya tapi kamu benci saudaramu di sekitarmu, omong kosong. Itu artinya Yesus sedang bilang bahwa kita menghormati Tuhan, pasti kita hidup bersama-sama karena Tuhan ada di dalam diri orang-orang di sekitar kita. Kita menghargai orang-orang karena kita percaya Yesus ada di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di keluarga, rumah-rumah tempat tinggal umat Allah, mulai jarang sekali ada makan bersama. Di suatu meja, duduk melingkar dan makan bersama bagi seluruh keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, ada om, ada tante, kita makan bersama-sama. Itu tidak jadi. Dan sudah lama tidak jadi itu. Di banyak rumah-rumah dan keluarga-keluarga. Alasannya sangat klasik. Pastor, karena semua pada sibuk dengan kerjanya masing-masing. Maka kami makan sendiri-sendiri di tempat kerja masing-masing. Apalagi kita sadar di kota kita tercinta Bandung ini tersedia di sana sini kuliner yang menyajikan pelbagai jenis makanan enak dan lezat. Mata ketika makan di sana bisa makan di situ, di sana juga. Mau di atas pohon juga bisa. Tapi dengan begitu, makan bersama sebagai ikatan keluarga tidak jadi. Kalau makan bersama saja susah dan seringkali tidak jadi, saudara-saudari, apalagi doa bersama, lebih parah lagi. Pasti jauh lebih sulit. Padahal katanya, kita tahu teori itu, kita tahu pesan itu menjadi bagian dari program kita di paroki ini. Kita bicara banyak sekali tentang keluarga adalah gereja kecil.
eklesia domestika. Rumah tangga yang kita sedang bangun dan rawat itu gereja kecil. Paroki ini gereja besar. Itu mengandaikan keluarga kecil yang adalah gereja kecil sekurang-kurangnya agak mirip. Bukan sama sekali sama, tapi agak mirip dengan keluarga besar, yaitu paroki ini. Kalau di sini, tempat di sini, nama Tuhan selalu disebut, dipanggil, disembah. Di rumah adakah nama Tuhan disebut-sebut dalam doa? Kalau doanya tidak jadi, kumaha mane? Sekurang-kurangnya harus ada kemiripan. Dan itu yang sedang tidak jadi, sedang tidak mirip apa-apa, malah sangat berbeda. Di sini dunianya hangat, kebersamaan terasa indah pisan. Sampai di rumah dingin wae. Masing-masing urus diri sendiri-sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, keadaan rumah-rumah tempat tinggal banyak umat kita, saya melihat semakin mirip saja dengan tempat penginapan umum di kota. Kita tahu di kota kita ini ada banyak tempat penginapan umum. Kelihatan kamar semua penuh, ada orang-orangnya di dalam. Tapi coba periksa, tidak ada satu orang di kamar sebelah itu connect dengan kamar yang di sebelahnya lagi. Tidak peduli kamu mau apa di situ, silakan saja. Hidup sendiri-sendiri, atur sendiri-sendiri. Yang penting bagiku adalah saya dengan handphoneku ada di tangan, itu sudah segala-galanya. Yang lain tidak perlu. Saya kadang-kadang melihat rumah tangga, keluarga umat Allah ini punya rumah, lama-lama menjadi seperti tempat penginapan umum. Bapak tidak tahu anak ini pergi kemana. Istri juga tidak tahu. Semua tidak baku tahu. Bapak Ibu saudara-saudari, yang saya mau tegaskan adalah kita hidup di zaman di mana kita sudah sampai pada tahun 2026. Sadarlah bahwa ada pengaruh individualistis yang amat sangat kuat. Sehingga duduk bersama hampir tidak sempat, makan bersama tidak jadi, apalagi doa bersama. Saya membayangkan kapan orang tua duduk dengan anaknya. Kapan orang tua yang pangkuannya diduduki oleh anak-anaknya, lalu ada cerita dan kisah yang disampaikan. Kalau tidak ada waktu bersama-sama, tidak jadi semua itu. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, apapun keadaan kita, yang memang tantangannya tidak ringan ini, kesulitan yang bukan kecil ini, kita sedang dihadang oleh kesulitan dan tantangan itu. Tetapi mari percaya bahwa Yesus tetap peduli dan sayang padamu masing-masing. Yesus tidak mau membiarkan kita sampai hanyut dan hilang oleh pengaruh masa itu, pengaruh zaman itu. Kita tidak boleh sampai hilang. Maka kita semua dipanggilnya. Kita dipanggilnya untuk hidup dalam semangat saling melayani satu sama lain, bukan hanya urus diri sendiri-sendiri. Saling melayani satu sama lain. Yesus tidak hanya menyampaikan pesan itu dengan kata-kata mulutnya. Dia menunjukkan kepadamu dan kepada para rasul, kepada kita semua dengan sikapnya sendiri. Dia guru dan Tuhan. Tetapi dia turun merendah
duduk di bawah dekat kaki murid-muridnya, mencuci kaki murid-muridnya. Itu tugas seorang hamba, pelayan bagi raja. Tapi Yesus melakukannya. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku, kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Guru kita, kalau Dia turun dan mencuci kaki kita, dan Dia pesan dengan lembut, tapi harus masuk di dalam, kamu wajib mencuci kaki satu sama lain. Kamu wajib saling melayani. Kamu tidak boleh hidup sendiri-sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Kalau kita mau menjaga dan merawat warisan Tuhan Yesus, makan bersama, dan ada nilai kebersamaan yang dirawat di sana. Kalau kita mau merawat warisan itu sampai kita mati, anak-anak kita menjalankannya, dan nanti cucu-cucu kita meneruskannya, jangan hanya dengan kata-kata mulut doang, dengan perilaku seperti yang ditunjukkan Yesus. Sebentar kita akan menyaksikan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau Yesus Tuhan dan Guru mencuci kakimu, kamu wajib. Wajib. Ada satu pesan untuk kita semua di malam Kamis Putih tahun ini. Kita tidak bisa biarkan terus kondisi keluarga kita yang dingin, masing-masing anggota urus diri sendiri, makin jauh dan tidak cocok dengan gereja besar kita. Tidak bisa tidak. Kalau gereja masih menegaskan keluargamu, rumah tanggamu adalah gereja kecil, eklesia domestika, maka harus ada kemiripan dengan gereja besar ini. Nama Tuhan disebut. Harus ada doa bersama di sana. Harus ada makan bersama. Kita makan bersama setiap kali Ekaristi Kudus, perjamuan itu. Jangan sampai kita makan bersama di sini, kita menikmati kebersamaan yang ramah dan hangat di sini, dan kita pulang beberapa jam saja, kita pulang mengalami rumah kita yang dingin karena semua sangat egois, urus diri sendiri. Pesan saya malam hari ini, mari rawat kembali, atur ulang supaya rumah tangga kita sedikit makin hari makin mirip dengan gereja besar. Kalau kita adalah gereja kecil, moga-moga gereja kecil bertumbuh kembang, anak-anak hidup di sana, orang tua berbahagia di sana sedang merawat gereja kecilnya, meniru semangat gereja besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.